Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dilancarkan orderannya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Adi Ojol, salam Pena Peru, pejuang nafkah, pejuang rupiah, tetap semangat. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang penumpang atau customer itu banyak yang menggunakan metode pembayaran QRIS ya atau QR, dan metode pembayaran QR ini udah diluncurkan untuk semua konsumen ya. Metode pembayaran QRIS ini memudahkan customer karena bisa membayar dengan jenis bank apapun ya, atau jenis e-wallet apapun gitu. Memang kan saat ini apa-apa serba QRIS ya, pembayaran serba QRIS gitu. Namun harus diingat ya, metode pembayaran QRIS ini bisa dilakukan saat kita sudah sampai di tujuan teman-teman ya. Jangan sekali-kali melakukan sebelum kita ngantar penumpang ya, karena kemarin ada kecontohan tuh, mungkin si customernya juga baru pertama kali memakai QRIS ya, anak sekolah ya, terus drivernya juga memang masih belum memahami ya. Akhirnya, Pak, bisa nggak saya bayar duluan deh biar lebih enak nanti, katanya gitu kan. Otomatis di scan ya kan, di scan, namanya udah di scan ya kan, namanya udah di scan, orderan selesai teman-teman ya. Akhirnya bingung tuh, waduh kok udah selesai aja gitu kan. Ya Kak, harusnya berarti ini metode pembayaran itu nanti ketika udah sampai di tujuan baru boleh scan, karena ini orderannya nggak ini katanya apa, hilang nih langsung selesai gitu kan. Nanti minta tolong aja ya diunjukin gitu kan jalannya. Akhirnya ya udah kan, oke Pak, nanti saya unjukin gitu kan. Nah tapi yang jadi masalah ya, yang jadi masalah si driver ini mendapatkan notifikasi teman-teman, yang mendapatkan notifikasi karena ya belum nyampe tujuan, baru di titik jemput kok orderan tiba-tiba udah selesai gitu. Nah itu akibat kurang pengetahuan atau mungkin memang masih bisa dibilang ya masih awam ya. Dari kejadian ini saya menyimpulkan bahwa ternyata walaupun ya udah banyak customer yang menggunakan metode pembayaran QRIS ini, tapi masih banyak juga driver yang masih belum memahami ya terkait metode pembayaran QRIS ini gitu. Contoh ada lagi kejadian yang lain, katanya jadi ketika udah nyampe ke tujuan, si penumpang itu minta kode QRIS-nya kan. Akhirnya scan, setelah scan, Pak udah ya, tapi dia nggak ngunjukin nih bahwa pembayaran udah selesai, dan si driver pun belum paham ya kan, karena baru pertama kali dapat orderan pembayaran QRIS juga katanya gitu. Akhirnya si customernya pergi ya, oh ya Bu gitu kan, karena si drivernya oh ya Bu terima kasih, akhirnya pergi tuh. Ternyata itu si customer belum bayar, karena nih yang perlu driver ketahui, kalau customer memang udah sukses membayar ongkirnya, maka orderan itu akan selesai otomatis teman-teman. Begitu saldo dari penumpang masuk ya kan ke kita udah bayar nih, orderan pun akan selesai otomatis tanpa perlu kita selesaikan manual gitu. Ketika udah nyampe, kita tunjukin kodenya, tunjukin kode, dia penumpang scan, dia kalau udah sukses bayar selesai sendiri gitu. Dan memang yang perlu dipahami oleh driver di situ ya, walaupun misalnya si customer bilang Pak udah ya, kita tunggu beberapa saat, kalau memang beneran udah sukses pembayarannya maka akan selesai otomatis ya kan. Bukan kita nggak percaya, tapi waspada mah harus ya, itu takutnya ada kejadian lagi seperti yang tadi saya ceritakan gitu. Dia percaya bahwa customernya udah bayar, ternyata nggak bayar. Akhirnya kan mau nggak mau ya kan, untuk menyelesaikan orderan itu
dia harus merubah metode pembayaran ke tunai, baru kita bisa selesaikan orderan dengan manual. Otomatis ya ini udah ketipu lah gitu ya, udah terus saldo di dompetnya kepotong ya kan, saldo di dompet kreditnya kepotong, uang kagak terima, udah rugi waktu, rugi bensin. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini lagi teman-teman. Jadi ya itu tadi yang pertama plusnya ya kan, untuk pembayaran QRIS ini plusnya itu memudahkan customer dan memudahkan driver, tapi minusnya kita harus waspada juga gitu terkait metode pembayaran QRIS ini, karena takutnya disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh kayak di GrabMart sama di GrabFood kan udah banyak nih metode pembayaran QRIS ini dijadikan orderan fiktif gitu kan. Ternyata di orderan penumpang pun yang kita tatap muka dengan customernya ya kan, ketemu langsung sama customernya, masih bisa dijadikan modus untuk mengelabui supaya pulang dengan gratis gitu, nggak bayar gitu kan. Nah ya jadi itu tadi ya, harus kita sebagai driver harus hati-hati juga gitu. Terus kalau penumpangnya itu misalkan saldonya nggak cukup, kita bisa arahkan ke metode pembayaran tunai ya kan? Dan jangan lupa sebelum kita menerima uang tunai dari customer, kita jangan selesaikan dulu orderan itu gitu. Oke, mungkin itu saja ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam satu aspal.